بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari dengar bunyi salamnya sepertinya belum kolak break. Benar? Sudah atau belum? Jadi baru sepertiga. Sudah sekarang ini malam yang ke-11 bukan 10. Malam ke-11 baru sepertiga. Sudah lemes-lemes, sudah bermalas-malasan ya. Untuk jawab salam pun bermalas-malasan. Jadi kita harus semangat. Pemuda penuntut ilmu itu, pemuda penghafal Al-Quran itu harus semangat ya, mendengarkan ilmu secara baik-baik dan benar-benar ya. Baik, mungkin sedikit pantun. Nanti kalau salah tolong nanti Aidil benarkan Ustaz ya. Lupa Ustaz kan. Jalan-jalan ke boarding Arsyad, jangan dibilang cakep. Tadi Ustaz dengar dia bilang cakep. Oka yang bilang tadi. Baik, diam aja ya. Jalan-jalan ke boarding Arsyad. Di boarding Arsyad ada santri-santri yang berbakat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka ucaplah salam dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Faqad ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahu lazim. Baik ananda-anandaku santri boarding yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Apalagi kita sekarang sudah mencicipi bulan suci Ramadan. 1 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung menyampaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Tentunya syukur yang sungguh luar biasa. Allah ingin melihat santri-santri boarding ya. Allah ingin melihat hamba-hambanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah. Insyaallah anak-anak ustaz semua di boarding Arsyad Islamic School anak-anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. Bu'dan liman zukirta wa lam yusalli alaika. Celaka ya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mulutnya bisu. Ya, mulutnya tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ananda-anandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salawat ini adalah amalan yang sungguh luar biasa, ya. Amalan yang sungguh luar biasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan penawaran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyadkhulani matikal jannah. Wahai Rasulullah, apakah setengah umatmu, apakah setengah saja umatmu masuk ke dalam surga, atau pilihan yang kedua, wabayyina syafa'ah, memberikan syafaat, ya. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memilih pilihan yang kedua, yaitu memberikan syafaat kepada umatnya. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya setengah saja masuk ke dalam surga. Jadi tidak memilih yang pilihan pertama. Namun Rasulullah SAW memilih pilihan yang kedua. Lalu dikatakan juga dalam riwayat lain bahwasanya likulli nabiyyin da'watin mustajabah. Bahwasanya seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi, dia memiliki doa-doa yang mustajab. Seluruh nabi. Kalau nabi sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa itu yang langsung diijabah oleh Allah tanpa jeda. Langsung hari itu juga. Ya, semua nabi sudah menggunakan. Ya, semua nabi yang hidup di muka bumi, ya, sudah menggunakan fasilitas doa ini. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengalami kesulitan ketika di tengah panasnya api, menggunakan doa, pada akhirnya diberikan mukjizat dingin ketika dibakar. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun di pinggir lautan merah, apa doanya? Dia minta kepada Allah, pada akhirnya dibelahlah lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu nabi yang tidak menggunakan fasilitas ini. Satu nabi tidak menggunakan fasilitas doa ijabah ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan fasilitas ini. Tidak menggunakan fasilitas doa ini. Ya. Kenapa seperti itu? Ketika pelipisnya berdarah dilempar ketika di Taif, ketika dia mengikat pinggangnya menahan lapar, ketika dia berperang bersama para sahabat, para penghafal Al-Quran, ketika berperang itu para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang berguguran, tapi Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun menggunakan doa ini. Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Tentunya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah, Nabi yang sungguh luar biasa. Ya, tentunya kita, mari anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun waktu begitu banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita bangun, ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Ketika kita bangun sampai kita tidur kembali, mari anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, bahwasanya beliau sangat mencintai bismi,
sangat mencintai santri-santri boarding Arsyad Islamic School. Lalu pertanyaannya, sampai mana kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sampai mana? Apakah kita sedang menerapkan salawat kepada Rasulullah? Sedang menerapkan salawat paling ringan mungkin ketika sebelum tidur membaca 10 salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Apakah sudah atau belum? Belum. Paling mentok atau paling sedikit ketika melaksanakan salat fardu, mari anak-anak Ustaz sedikit saja bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan di surga nanti bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama ya, sedikit saja yang ingin saya sampaikan mengenai tausiah pada malam hari ini berkaitan mengenai Nabi ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang tahu artinya? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni atau dihapus. Sungguh luar biasa ya. Hadis ini sungguh sangat jelas. Di sini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, imanan dan ihtisaban. Imanan dan ihtisaban ya. Dengan iman dan ihtisaban tersebutlah maka kita akan mendapatkan dari puasa kita ya, yang kita laksanakan. Ananda Ustadz di sini ya, kalau kita melaksanakan dengan iman dan ihtisaban, maka kita akan melaksanakan nikmatnya dalam berpuasa. Berkualitasnya puasa kita di bulan suci Ramadan ya. Tentunya itu ya, ada poin kedua tadi, iman dan ihtisaban. Lalu pertanyaannya apa? Apa itu iman? Ya, apa itu iman? Iman adalah di mana adanya keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita, yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi Allah yang menyuruh kita. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita, tentunya kita tidak akan ingin berlapar-laparan. Tidak ingin haus-hausan, ya. Kalau misalnya bismi nyuruh Ustaz, Aryo, yuk kita puasa Ustaz. Nah, belum tentu lagi, ya. Tapi ini Allah yang Maha Agung yang menyuruh kita untuk berpuasa karena hukumnya wajib, ya. Nah, jadi makanya itu anak-anak Ustaz yang dengan Subhanahu wa taala ya, bahwasanya jelaskan sini oleh para ulama bahwasanya puasa itu kita penuh keyakinan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan suci Ramadan ini, Allah mentakdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Makanya itu anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin di siang hari Ananda melaksanakan ada tilawah ya, ada berzikir, ada belajar di pagi harinya menuntut ilmu ya. Bahwasanya kalau kita berada di majelis ilmu itu kita sedang berada di taman surganya Allah di dunia. Tamannya surga. Jadi Ustaz gimana Ustaz kalau sekarang ini gimana? Sekarang ini betul ya, kita sedang berada di taman surga. Apa itu taman surga? Majelis ilmu ya, majelis ilmu. Itulah mulianya bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak majelis ilmu di Pekanbaru ini. Setiap masjid malam-malam ada tarawih, ada ceramah, ada tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi banyak ketika dibanding dengan hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Maka dari itu anak Ustaz yang Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita,
ingin menambah iman kita di bulan suci Ramadan itu gimana caranya? Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Ada yang hafal? Wa idza tuliyat alaihim imanuhum zadatuhum imana. Ya. Orang-orang beriman itu apa? Orang-orang beriman itu ketika didengarkan Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, maka bertambah imannya. Masya Allah, Aidil ya. Ya, bertambah imannya. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Subhanahu wa taala, makanya para orang-orang soleh terlebih dahulu, para sahabat yang dahulu, dia membaca Al-Qur'an begitu banyak. Begitu banyak sekali. Ada Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Qur'an satu hari satu kali khatam Al-Qur'an. Ada namanya dia seorang pedagang, ya, lupa namanya. Dia semenjak Sya'ban sampai dengan Ramadan 2 bulan dia memiliki warung, tutup warungnya, khusus tutup untuk Sya'ban dan Ramadan. Nanti Syawal buka lagi. Untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Siapa lagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam Al-Qur'an. Itu gimana Ustaz? Gimana dia? Imam Syafi'i itu dia sudah hafal di kepala, mungkin lagi jalan, lagi sambil apa? Siapa lagi dengan Al-Qur'an? Sampai 2 kali khatam. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ketika itu namanya Qatadah. Qatadah ini dia 10, 20 hari pertama sampai dengan hari ke-20 dia menghatamkan Al-Qur'an 3 hari. Ketika masuk 10 malam terakhir, Qatadah dia menghatamkan Al-Qur'an 1 hari 1 kali. Maknanya apa? Maknanya adalah 10 malam terakhir itu malam Lailatul Qadar, ya. Dia ingin mendapatkan malam itu. Jadi penuh dengan membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, ananda-ananda Ustaz, santri boarding yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita nanti bukan di boarding saja, ya. Hanya membaca Al-Qur'an di boarding, nanti di rumah lepas. Nampak HP, langsung ambil HP. Kurangi, ya, karena kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Qur'an. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah khatam 1 kali? Udah malam ke-11. Setidaknya 1 kali sudah. Yahya sudah. Kemal belum ada, ya. Siapa yang sudah di juz 20? Oh, fokus menghafal, ya. Tidak ada tilawah. Oh, ada, ya. Bismi 28 baik. Baik, nah itu anak Ustaz yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang dikatakan tadi oleh firman Allah, orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah dan mendengarkan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Nah, maka dari itu anak-anak Ustaz yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ada lagi berzikir, ya, apalagi mendengarkan majelis ilmu, ya. Sekarang sudah mudah, apalagi sudah ada handphone, ya. Dengarkan majelis ilmu di handphone juga bisa. Para ustadz ulama kita sudah ada di handphone semua. Begitu mudah akses sekarang, ya. Maka dari itu, anak-anak ustadz senantiasa kita meningkatkan iman kita. Bahwasanya iman ini kadang turun. Semangat dengarkan ceramahnya. Turun naik, ya. Baik, anak ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Iman. Yang kedua, ihtisaban. Apa sih itu ihtisaban? Ya, ini sangat menarik sekali anandaku, ya. Apa itu ihtisaban? Ya. Oleh para ulama mengatakan bahwasanya ihtisaban itu adalah ketika seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia begitu senang dan bahagia. Ini maksudnya ihtisaban, ya. Kenapa seperti itu? Bahagia ada datang bulan suci Ramadan.
Ketika masuk Sya'ban, Rajab, Sya'ban, dia berdoa tadi ya, ya Allah berikan hamba keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan hamba ya Allah di bulan suci Ramadan. Lalu dia ketika masuk bulan suci Ramadan, dia maksimalkan dengan beribadah, beramal soleh, biar puasanya berkualitas. Jadi maknanya ihtisaban itu adalah bahagia dan senang ya, karena sebagian kita ini pasti ada yang puasa lagi, lapar lagi, gak bisa minum siang hari ini, gak bisa lagi bohong-bohong ya. Kita ini pasti ada seperti itu ya. Tapi insya Allah anak-anak di sini nggak ada ya. Anak-anak Ustadz di boarding semangat semua.